faktor ya Bu. Satu faktor mungkin vaksin ya, kedua kesadaran masyarakat iya, yang ketiga efektivitas 3T tadi. Nah, testing, treatment, testing tadi sudah optimal semua mudah itu, dampaknya akhirnya berkorelasi turun. Yang terakhir kan tracing kita memang kita maksimalkan sehingga kita menemukan apa drop turun lagi. Nah, ini kalau kita bisa mencapai vaksinasi ini herd immunity, saya pikir juga luar biasa. Moga-moga Allah ridho sih, sampai akhir bulan ini kami Kecamatan Pisang bisa 70% dari penduduk yang ada Pinang sudah tervaksinasi dengan program vaksinasi turun ke RW-RW didukung dengan vaksin Merdeka yang dilaksanakan dari Polri. Kita 4 pilar berjibaku habis. Kenapa? Supaya penurunan ini tidak kembali ada kenaikan. Ini nanti ada himbauan dari Pak Kapolsek, ini harusnya keluarganya bagiannya sebelah ini supaya kita tidak mengalami lonjakan yang ketiga. Cukuplah 2 kali sudah cukup ya, jangan sampai ada ketiga. Kalau kita belajar dari negara-negara lain, Singapura yang katanya sudah bersahabat, nyatanya sekarang lockdown. Bagaimana Malaysia, hari ini tinggi-tingginya Malaysia. Ya, luar biasa Filipina. Justru saya kalau lihat dari berita internasional, Malaysia aja cemburu Indonesia. Kenapa Indonesia kok turunnya luar biasa? Nah, mungkin dengan efektifnya dengan PSBB jadi PPKM, walaupun orang berbicara yang sinis, mencaci maki, mohon maaf, ini efektif sekali. Kami jujur, kalau kami di lockdown, bisa jadi penjarahan. Bisa jadi UMKM kami tiarap semua. Mati gaya aja deh, hidup dari apa. Tetapi dengan PPKM level, kita masih bisa melakukan aktivitas saudara-saudara kami, UMKM, dengan protokol kesehatan. Nggak jatuh-jatuh amat. Bisa ribut. Ini adalah pilihan yang luar biasa. Nggak tahu dibisikin dari malaikat mana Pak Jokowi. PPKM ini luar biasa. Kalau ada orang bicara sinis, bicara masih mengecilkan, saya juga bingung. Ini sukses di antara negara Asia. Kok masih ada biaya? Dan kami membuktikan itu dengan PPKM berlevel ini. Kita bisa berkolaborasi dengan 3-4 pilar, terus bisa menurun dan menekan. Terima kasih. Nah, ini harus ada Pak Kapolsek kan? Ini Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapus, Tim Kota, Pak Dan Ramil yang mewakili, Pak Lurah, serta Pak RT RW. Kita bersama dengan 4 pilar, Bu ya, 4 pilar, di mana dari awal namanya ini bukannya musibah nasional aja, ini sudah mendunia, di mana kita TNI Polri harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan, di mana ini program pemerintah, keselamatan rakyat adalah keselamatan negara. Maka dari ini kita pun dari program vaksin terutama, di mana kita dulu dari 1 Juli kita sudah mulai mengerjakan vaksin massal, lanjut vaksin presisi, lanjut sekarang vaksin Merdeka, di mana yang kemarin digelorakan di DKI oleh Kapolda Metro, lanjut setelah 17 itu kita gelorakan lagi di Polres Penyangga, di mana ada 5 Polres Penyangga di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Dan kita dari sekarang itu kita udah melakukan 5 gerai, lanjut nanti 15 sampai 24 kita lakukan di 11 gerai. Kita bersama-sama Bu, dari 4 pilar itu kita melakukan bersama-sama, begitu juga dengan TNI. Di mana dalam menjaga prokes itu kita sama juga Bu. Kita selalu bersama dengan 4 pilar dalam melakukan penegakan prokes. Di mana kita dalam setiap hari, di mana dari itu PSBB, PPKM, dan level 4 dan level 3, kita selalu melakukan operasi cipta kondisi Bu.
di mana kita lakukan bersama dengan Pak Camat, Pak Sandramil, sama kelurahan juga, begitu juga dengan tenaga kesehatan dari puskesmas. Di mana apabila ada pelanggaran itu yang dilakukan oleh masyarakat, nah itu karena itu masih levelnya itu penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, nah itu kita larikan tetap ke Perda seperti itu. Nah, apabila nanti yang ada yang sekiranya daripada aturan itu ada masalah yang lebih membandel, ya kita lakukan penanganannya di Polsek. Ada beberapa yang kita lakukan untuk penanganan Polsek, kita lakukan klarifikasi juga terhadap tindakannya yang sekiranya membandel lah. Makanya ada beberapa tempat di mana kegiatan masyarakat yang kita garis COVID ya Pak Camat ya. Kadang kita melakukan itu, kadang selalu yang mimpin Pak Camat. Sama pada Ramil kita bahu membahu melakukan penegakan daripada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, di mana semua aturan itu sudah diatur oleh baik gubernur maupun wali kota maupun dari Mendagri. Jadi kita TNI Polri, kita support kegiatan daripada pemerintah ini dalam memutus mata rantai daripada COVID-19. Makanya kita bersama-sama kita galakan vaksin massal, Bu, dimana biar di situ itu tercipta daripada herd immunity. Kalau semua nanti warganya sudah tervaksin semua, insya Allah lah imun kita itu lebih kebal, sehingga ke depan kita bisa belajar tatap muka dan lain-lain, tapi ya tetap harus menjaga prokes. Demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Camat, Pak Polsek, serta Pak Dakbar, serta Lurah serta sekalian. Memang kami dari Koramil setiap hari itu melaksanakan himbauan bagi yang belum divaksin, terutama memberikan penerangan. Kan informasi dari media seperti ini kita sampaikan, divaksin itu untuk membantu kita pada saat nanti kalau tidak divaksin itu terpapar, itu akan memakan waktu bisa 1 bulan. Namun kalau sudah divaksin, itu yang saya alami, rekan saya dari Binamas itu hanya 5 hari langsung sembuh total. Namun kalau yang tidak divaksin, apabila dia imunnya menurun, dia bisa bertambah, bisa 1 bulan lebih. Makanya kami menghimbau kepada seluruh warga Pinang dari Kodim ke Koramil melaksanakan vaksinasi nasional. Jadi setiap Sabtu Minggu pada saat libur masyarakat bisa untuk divaksin. Karena tempatnya untuk Kecamatan Pinang adanya di Sogo, Alam Sutra, dan untuk di Tangerang dilaksanakan di Tang City. Besok dilaksanakan di Tripak. Itu untuk kotanya 1000 setiap hari itu Sabtu Minggu. Makanya para babinsa di perlengkapan Ramil itu untuk memberikan himbauan kepada warga agar selalu divaksinasi dalam keadaan bagaimanapun harus, karena ini menyangkut orang banyak. Kalau tidak dilaksanakan, ya kemungkinan kita malah jalan tempat malah bisa mundur, karena warga yang mungkin terpapar sembuh terpapar lagi, makanya divaksinasi. Untuk itu saya berterima kasih kepada 3 pilar bersama TNI dalam berkolaborasi menangani COVID-19 ini, sehingga ke depan tidak ada lagi warga yang tidak divaksin.
Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakannya itu Babinsa bersama 3 pilar, bersama 4 pilar ya, dari kesehatan menghimbau untuk vaksin, ya kan, outdoor. Karena kemarin itu sampai ada yang istilahnya kekurangan obat, dan jadi kita berkoordinasi dulu kemana, ke pusat, ke dinas kesehatan. Kalau kita kan di Kesat ya, Kesehatan Darat di Bandung, obat ini akhirnya turun juga sampailah ke puskesmas. Rata-rata penderita itu batuk dan panas dingin, sehingga obat ini yang diperlukan. Makanya setiap Babinsa, kelurahan, lurah, Binama selalu menghimbau kalau ada keluhan langsung ke RT, biar RT nanti menyampaikan keluhannya apa, obatnya nanti diberikan dari puskesmas begitu. Ya. Iya, sampai edukasi masyarakat betul, iya. yang bandel tidak menegakkan protokol kesehatan atau yang menolak vaksin. Ya, ada itu. Banyak menolak vaksin, namun tetap kita harus telaten menghimbau supaya masyarakat ini mau divaksin. Dia kontinu terus menerus dilaksanakan, baik malam kalau memang ada warga kita sambangi, kalau menyebut vaksin besok kekurangan sakitnya apa diperiksa dulu. Kan orang takut itu langsung divonis mati, padahal dia tidak tahu kalau punya penyakit bawaan, sehingga orang takutnya seperti itu, wah takut mati. Kan kita sampaikan bahwa divaksin itu tidak langsung divaksin, minimal ditensi keluhannya sakitnya apa, sehingga orang saat ini mengerti semua. Harus tahu kesehatan, Iya. kesehatan atau prosesnya vaksin ya. Betul, betul. Makasih Pak, di sini saya lihat ada 2 Pak Lurah, mungkin Pak Lurah. Manut, Panukangan Utara. Ya Pak, dan mungkin pengalamannya menangani menghadapi COVID di warga atau pada proses vaksinasi kita, banyak warga yang masih menolak vaksin. Pertama Pak Wasek dan kami mewakili dokter, dan saya Pak Wasekam, Pak Yudi, Pak FPM, lalu tokoh keluarga. Ya gini Bu, jadi memang di krisis bencana ini, bencana COVID, memang kita diuji tentang dalam empati kita terhadap masyarakat. Hal yang tadi juga masalah untuk vaksin itu salah satu tugas yang perlu kita laksanakan. Dari bencana ini memang menyasar bukan pada kesehatan aja, menyasar pada krisis kepercayaan, krisis pangan, dan juga krisis daripada masalah pekerjaan juga, dan menyasar kemana-mana Pak. Jadi butuh penanganan yang memang harus macam-macam modelnya, seperti rumah sakit penuh, rumah konsentrasi penuh, rumah puskesmas penuh. Itu kebutuhan memang dia harus isolasi di rumah, dan dia di rumah itu perlu makan, perlu obat. Ini dia namanya yang kita perlu tangani khusus, karena itu dia warga kita juga, walaupun memang dia bukan KTP kita, tapi memang dia tinggal di kita harus layani, harus kita harus kita layani juga. Terus juga tadi yang disebut Ibu untuk vaksin kita henti-hentinya Pak Kapolsek, kalau misalnya ada acara di mana mobil ke saya minta di-share di mana ini acaranya, itu salah satu tugas kita juga untuk vaksin, dan di samping banyak yang lain perlu kita laksanakan. Artinya menghadapi warga yang masih tidak divaksin itu lurah pun harus aktif ya Pak ya, untuk mengedukasi warga ya, tidak makan kok, kemudian Dan itu pertama itu memang ada beritanya macam-macam, dan masalah vaksin pertama Sinovac segala macam itu beritanya seliweran. Dan kan di itu di masyarakat, di perangkat kita, di RT RW termakan itu. Tapi memang kita harus
cerdas mendalami itu. Berita itu tanggal berapa, kita cek dulu di YouTube, ini berita tanggal berapa sebelum tahun 2019 tapi diterbitkan 2020, 2021. Itu harus cerdas kita cari itu, dan itu mengkanter Pak, itu Bu, di grup-grup WhatsApp RT, RW kita mengkanter informasi itu dengan informasi juga dari misalnya data yang valid. Dan ini memang kita harus perlu otak cerdas juga cara menangani itu informasi yang informasi benar, mengkanternya ya, mengkanternya dengan bukti dan fakta. Jadi tidak bisa kita begini-begini, nggak bisa. Kita harus mengkanternya dengan bukti nih, dengan pernyataan dokter ini, dengan ini, itu informasi yang lalu, yang udah lama dan sudah basi sekarang gitu beritanya, gitu. Memang itu juga bagian dari edukasi masyarakat untuk tidak percaya begitu saja terhadap informasi medsos. Benar. Oke. Makasih Pak, ini ada Pak Lurah satu lagi Pak. Silakan Pak, gambarnya. Dan kami akan mewakili Pak Kapus Kunciran selaku yang membawa hiburan kunciran terkait kesehatannya, Bu. Mohon izin, kalau Pak Camat manggil Lurah Kunciran Ende itu Lurah Covid, Bu. Ya, karena memang ya alhamdulillah saya dengan rekan saya Lurah Manunggal Utara ini bisa dibilang pernah menjadi penyumbang terbanyak COVID, Pak ya. Iya, Bu, kalau 100 lebih gimana? Harganya yang kena pajak banget. iya, Bu. RW 100 lebih, Bu. Jadi memang lebih ke tim, memang mungkin beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu Kelurahan Kunciran Indah bisa dikategorikan jumlah penduduknya banyak, Bu. Ya selain itu sebagian besar bisa dikategorikan mereka bekerja itu keluar daerah, dalam arti ini ke Jakarta, ya ke lintas wilayah, ke Tangsel, ya mungkin tanpa mereka sadari mereka terpapar di kantor, ya mungkin pada saat mereka terpapar itu kondisi imunnya sehat, ketika bawa ke rumah tanpa sadar agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu bersinergi dengan 3 pilar Pak Lurah, selalu berkoordinasi dan TNI maupun Polri. Dan kita juga selalu mengedukasi anak-anak kecil yang agak susah bandel nih. Emang agak treatmentnya juga penuh ekstra, penuh perasaan, pelan-pelan. Alhamdulillah upaya kita nggak sia-sia, sampai pada saat ini penurunan kasus COVID menurun. Dan selalu kita melakukan penyemprotan setiap minggu sekali biasanya sama teman-teman anak muda. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya harus tampil luar biasa loh. Iya. Masih ini. Ini dapur umum, ya yang Dapur umum, peduli silakan, lingkungan. Pak. Monggo. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak yang mewakili UMKM. Assalamualaikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya memberikan rahmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Siap, apa yang perlu kami sampaikan, Ibu? Terkait dengan dapur umum. Dapur umum di Kelurahan Pangunduan Utara, khususnya di KRW 01 itu kebijakan pertama Pak Camat ya. Itu semua lahir dari longka COVID yang sangat melonjak di wilayah kami. Dalam sehari itu kami menerima kabar tuh lebih dari 10 dan itu tidak mengenal waktu, dan itu saya sampaikan kepada Pak Lurah Warji. Kita komunikasi terus. Awal muasal dari dapur umum itu sebenarnya kisahnya adalah kita menemukan satu keluarga, kepala keluarganya yang bapak ini lagi merantau di NTT, satu ibunya terpapar, sedangkan ada 2 anak kecil, anak bayi yang butuh makan, butuh perawatan, butuh momongan, itu selalu kami komunikasikan intens ke Pak Lurah pada waktu itu.
Dan sekedar koreksi dulu, angka tertinggi itu sebenarnya yang tadi disebut adalah kolaborasi. Bulan pun sebenarnya kolaborasinya bukan bulan Juli, Bu, dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli, Pak, ya, itu angka-angka tertinggi. Dan kami mendirikan dapur umum itu ide itu tanggal 19. Dan perlu Ibu ketahui, ide mendirikan dapur umum itu bukan siang, bukan sore, itu jam 12 malam, kira-kira jam 12 malam itu. Karena kita telepon dengan Pak Lurah, kita komunikasi terus dengan berdasarkan kasus seperti itu, kita Pak RT kita bikin dapur umum. Siap, Pak. Tapi siapnya waktu itu saya siapnya bukan siap semangat, Bu. Ya iya, itu banyak yang saya pikirkan. Bagaimana ini bisa bergerak untuk mengcover semuanya ini, dan lonjakan itu sangat luar biasa. Itu kan hari bisa mencapai 50 orang, Bu, 50 orang, dan itu harus kita cover. Karena apa? Mindset kita ini jangan sampai keluar. Karena apa? Kalau sampai keluar akan semakin banyak yang terpapar, dan itu kita tidak mengenal waktu, kita tidak mengenal tenaga, kita komunikasi terus. Alhamdulillah Pak Lurah langsung curhat juga lapor ke komandannya, Pak Camat Kauna. Kita action tanggal 19, kita gerak bikin dapur umum yang sangat sederhana. Mungkin kalau ada dokumentasinya sangat luar biasa. Hujan kita dorong airnya supaya logistik tidak kena air, namanya luar biasa. Akhirnya kita curhat juga dapat bantuan tenda dari Dinsos, Pak, ya. Alhamdulillah itu waktu itu. Berdasarkan itu besok, karena memang tanpa sepengetahuan saya yang masih kebingungan tadi, Pak Camat langsung punya jurus maut, langsung melapor mungkin ke komandannya yang lebih tinggi, langsung dites. Besoknya kita berdiri, alhamdulillah, tanpa saya pikirkan, tanpa di luar dugaan saya, sangat membanjiri dari dapur umum kita bantuan dari semua elemen masyarakat Kota Tangerang. Itulah yang Bapak Lurah Bapak Camat tadi sebutkan. Tangerang pada waktu itu sangat teruji kehidupan gotong royongnya, dan itu saya sangat terima kasih bisa mengcover hampir sebulan kami bergerak di dapur umum itu, Bu. Iya, siap. Ya. Ya. Ada efek positifnya dari COVID-19 ini. Ke depannya kita mungkin lebih waspada, kita lebih siap. Mudah-mudahan gelombang tertinggi dari COVID-19 tidak terjadi. Cukup itu saja, Bu. Ya. Tapi secara teamwork, secara gotong royong kita sudah sangat siap. Jangan sampai terjadi seperti di India, di Myanmar yang ada relawan untuk mengusung mayat. Ya. Cukup mengantarkan makanan saja. Ya. Ini dapur umum satu lagi, sedap. Ini paling besar tuh. Selain itu kita yang menangani kelurahan-kelurahan yang tidak membuka dapur umum. Memang dari mulai tanggal 23 Juni sampai tanggal 6 Agustus itu kita membuka dapur umum penanganan COVID-19. Memang awalnya kita dengan Pak Camat serba bagaimana nih memulainya. Tapi dengan itikat yang kuat, yang baik dari Pak Camat, kita juga bisa melaksanakan dapur umum walaupun tenaganya tidak kita ambil dari luar. Semua tenaga kita ambil dari tenaga pegawai yang ada di kita. Yang waktu itu WFO itu tidak kita gunakan, WFO-nya ada di dapur. Ya, semua ada di dapur. Ya, jadi memang kebetulan kita juga dapat donatur dari Pak Dan Ramil, dari Pak Kapolsek, ya, dari Pak Camat sendiri. Dengan segala upayanya bagaimana itu dapur Asubur. Yang awalnya memang kita terbantu oleh 2 kelurahan, ya rada ringan. Tapi selanjutnya pas dapurnya tutup, kita mulai kewalahan. Jadi tadinya kita pagi, siang, sore, ini kita kewalahan akhirnya hanya siang yang bisa kita bantu. Ya, karena memang jumlahnya ya cukup banyak, Bu. Sehari itu hampir 900, hampir 1000, kalau nggak salah 1000. Karena yang sisanya itu kita buka untuk ojol, ya, untuk ojol. Pak Camat yang memberikan untuk ojol, ya sekitar 100-200an lah itu sisa daripada yang kita udah berikan ke kelurahan-kelurahan. Dan jumlah yang kita berikan itu
sesuai dengan data yang ada di kelurahan. Berapa yang isoman, itu yang kita berikan. Ya, misalnya di Kelurahan Kunciran Indah itu jumlahnya 100, ya 100. Kita lebihin Bu, nggak 100, karena mungkin yang nganter juga butuh makan juga, gitu. Ini kan butuh ekstra Bu. Dan pemberiannya juga nggak langsung door to door itu, ada satgas khusus. Jadi tidak disampaikan langsung tatap muka. Jadi digantung di tiap-tiap rumah yang sudah by name by address. Jadi disampaikan digantung-gantung. Bukan kurang sopan Bu. Memang itu untuk mengantisipasi terjangkitnya virus penularan. Makanya saya juga terima kasih pada tim dari kelurahan yang sudah memberikan bantuan-bantuan itu secara detail, ya, secara apik, dan ini jangan sampai ada penularan. Dan kita memang dari mulai bulan Juni sampai Agustus itu kurang lebih 16.000 kotak box nasi itu udah kita kita sudah keluarkan gitu. Karena memang banyak sekali jumlahnya, ya banyak sekali jumlahnya. Itu juga bantuan dari donatur, ya dari masyarakat, dari pegawai, dari OPD juga. Pak Wali Kota menginformasikan bantu untuk kecamatan. Nah, kita juga dapat bantuan juga. Ya alhamdulillah. Jadi pengurangan Bu. Jadi pengurangan kos kita. Jadi tiap hari bagaimana kita memikirkan besok pagi, sekarang bisa masak. Besok pagi bikin ada bahan untuk diolah, tapi bahan dapurnya nggak ada. Ya, itu Bu yang selalu dipikirkan. Ada bahan dapur, bahan yang untuk diolahnya bagaimana? Karena memang dapur itu selain bahan masakan juga perlu gas. Gas itu boros sekali. Karena memang rentan Bu. Sampai kompornya itu ambruk. Besinya tetap ambruk. Ya, karena memang panasnya itu. Makanya ya berkat Pak Camat, juga Pak Kapolsek Badan Rambe, juga Pak Kapus juga sering konfirmasi ke saya kaitan dengan kesiapan untuk vaksinasi dan segala. Selain menangani dapur juga memang semua kita tangani Bu, yang dengan tenaga yang ada. Nah, makanya untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak ada dapur lagi, sudah nyantai gitu, tidak ada pesanan lagi. Jadi nyantai sedikit. Mungkin itu Bu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain yang tidak memang terdampak lagi, mereka ayo bekerja sama dengan seperti universitas, gimana bantu pemasaran tanpa mereka harus keluar, bagaimana mereka harus berjualan di pinggir jalan lagi gitu, atau bagaimanapun kita ganti ke digitalisasi itu. Jadi kita bantu pemasaran mereka melalui online, dan alhamdulillah kita juga masa pandemi kemarin kita juga mengadakan bazar online, bazar pemasaran secara online dan lain-lain, itu terbantu walaupun tidak seperti halnya sehari-hari Bu sebelum pandemi seperti itu. Jadi kalau dibilang sedih banget Bu gitu. Tapi kan saya sudah edukasi ke mereka bahwa kita UKM ini sering ketemu orang, sering ketemu masyarakat, jadi kita wajib vaksin. Dan awalnya mereka tidak mau, terus saya bilang nanti lu nggak dapat bantuan loh. Nah udah, kalau udah bantuan pasti mau. Benar kata Pak Yudi tadi, kalau kita bilang nanti ada bantuan dari Pemkot, bantuan dari kementerian, ada BPUM, ada BSUM, dan ada yang 300.000. Saya bilang kalau enggak nanti nggak dapat. Oh gitu, ya wes lah, gitu rame-rame tuh langsung nyerbu untuk vaksin Pak, seperti itu. Jadi kita gimana caranya membuka pola pikiran mereka yang mereka mau bergerak. Ya udah, lemahnya di situ. Lu mau nggak nanti kamu dapat bantuan? Mau, ya udah vaksin. Karena kita akan menunjukkan validasi ya, scan barcode itu. Saya bilang gitu. Oh yaudah, akhirnya alhamdulillah hari pertanggal ini UKM sudah 90% vaksin, kecuali yang memang ada penyakit bawaan Bu yang tidak bisa gitu, yang belum bisa, jadi kita tidak bisa paksakan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik gitu. Saya udah bilang ke mereka, jangan bilang lu sukses kalau lu belum bisa bermanfaat. Jadi ayo kita bareng-bareng bangkit bersama. Sekarang alhamdulillah di setiap kelurahan Bazar Merdeka, Pak Camat mengizinkan kami membuka bazar kecil untuk memulai semangat mereka lagi, seperti itu Bu. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, diskusi kita yang hangat, sungguh luar biasa ya. Banyak sekali masukan, banyak sekali. Untuk pos kota dulu. Moga-moga ini bagian share knowledge maupun edukasi kepada masyarakat. Yuk bareng-bareng semua tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat. Bisa saja ada varian baru COVID ini. Yang kedua, ayo sukseskan vaksinasi. Jangan percaya dengan hoax-hoax konten-konten yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ucapan terima kasih seluruh stakeholder, 4 pilar, semua pihak mendukung. Hari ini kita mengalami cobaan, tapi hari ini kita menguatkan genggaman tangan untuk gotong royong, untuk peduli, untuk menghadapi bersama. Semua UMKM, semua masyarakat, semua elemen masyarakat, Karang Taruna, KNPI, ormas semua pihak berjibaku bersama menghadapi bersama. Nah, dengan segala perbedaan, saatnya kita menyaksikan tekad untuk melawan bersama dan ayo semua sukseskan vaksinasi. Jangan sampai berlarut-larut sehingga pemaparan bisa muncul kembali dan mungkin sulit teratasi. Terima kasih semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan perlindungannya buat kita. Yang masih sakit semoga disembuhkan. Yang sehat selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinang!